Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur diantaranya. Hingga kini, api masih membakar hutan di lereng Gunung Lawu, Sisingawi. Wanita tewas diduga dianiaya teman dekat di rumah karaoke. Diduga akibat korsleting listrik, warung makan terbakar. Saudara, api masih membakar lereng Gunung Lawu di Sisingawi hingga Kamis pagi. Kebakaran justru merambat ke Magetan dan Karanganyar. Kamis pagi, upaya pemadaman kebakaran di lereng Gunung Lawu Sisingawi terus dilakukan. Di sejumlah titik api terus membesar. Salah satunya di petak 28 RPH Manyul, BKPH Lawu Utara. Tepatnya di Desa Girikerto, Kecamatan Sinengawi. Sejumlah relawan dan warga berjibaku memadamkan api dengan cara manual, namun karena besarnya api mereka kewalahan. Menurut Wiryanto Jatmiko, Wakil Bupati Ngawi, kebakaran Gunung Lawu ini tercatat paling besar sepanjang sejarah. Berlangsung sejak 30 September dan belum padam hingga tanggal 5 Oktober. Api sudah melahap sekitar 1.250 hektar hutan lindung di Gunung Lawu, Sisingawi. Bahkan api sudah merembet ke wilayah Kabupaten Magetan serta Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini beberapa kejadian yang di kita itu sudah bisa kita padamkan. Tapi seminggu yang lalu mulai 26 yang lalu itu yang secara konvensional tidak bisa kita lakukan. Biasanya dengan pengerahan masyarakat, lalu sinergi TNI, Polri, lalu dari buruh tani itu sudah bisa konvensional kita padamkan. Tapi yang ini karena dari musim kemarau yang berkepanjangan, lalu juga dari angin dan lain sebagainya, kita sangat terkendala, tidak bisa yang terakhir. Sekitar 750 petugas gabungan dan relawan melakukan upaya pemadaman secara manual maupun menggunakan helikopter, namun api belum bisa dipadamkan. Selain medan yang berat, seringkali titik api yang sudah padam kembali terbakar, seiring kencangnya hembusan angin dan teriknya sinar matahari. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang siswi tewas seketika usai tertabrak truk jungkit di jalur selatan Pasuruan. Saat kejadian, korban dibonceng motor oleh temannya hendak pulang dari sekolah. Sedangkan teman korban yang membonceng justru selamat. Kecelakaan terjadi di jalur selatan Pasuruan Malang, tepatnya di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohcentrek, Pasuruan, Rabu sore. Kecelakaan melibatkan dua siswi berboncengan motor dengan sebuah truk jungkit. Akibat kejadian ini, Nabila Zahra, pelajar SMA N Kejayan Pasuruan, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat korban dibonceng motor oleh temannya Sela Asila hendak pulang sekolah melaju dari arah selatan Pasuruan. Saat di lokasi kejadian, motor yang dikendarai tiba-tiba selip hingga keduanya terjatuh. Di waktu yang bersamaan, muncul truk jungkit yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, kecelakaan tak terhindarkan sehingga Nabila tewas tertabrak truk sedangkan Asila selamat. Korban dari arah selatan berboncengan karena mau menyalip kendaraan yang disalip tidak mau, akhirnya oleng, kemudian yang belakang kena bak truk, ya, yang membonceng itu jatuh ke kiri jalan. Ini benar siswa pelajar? Iya. Kini pengemudi truk jungkit masih ditahan di Mapolres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, dua santri pengendara motor terlibat kecelakaan dengan pengendara motor lain yang keluar dari SPBU Mojokerto. Akibatnya satu santri terluka parah di kepala, sedangkan satu lainnya terluka di kaki dan tangan. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Jaya Negara, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Rabu malam.
Akibatnya 2 orang santri terluka akibat peristiwa tersebut. Bahkan 1 orang santri Pondok Pesantren Al-Falah, Kota Mojokerto kritis karena menderita luka serius di bagian kepala. Sedangkan temannya luka di bagian kaki dan tangan. Kecelakaan bermula saat kedua korban mengendarai sepeda motor berboncengan melaju kencang dari utara Mojokerto. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba ada pemotor lain yang keluar SPBU untuk menyeberang jalan. Karena jarak yang dekat, tabrakan tak terhindarkan. Ironisnya pemotor lain yang terlibat tabrakan langsung kabur. Rosak itu sudah jatuh dari jalan itu. Saya lari, saya tolongin yang sadar, saya bawa ke samping. Yang satunya sudah nggak bergerak, sudah di tengah. Tergeletak ya? Kondisinya gimana Mas? Kalau lukanya kurang paham, tapi katanya tadi masnya yang lihat dari dekat itu luka di kepala. Di kepala ya? Itu kalau korban dari arah mana Mas? Kalau yang jatuh dari utara. Dari utara ke selatan? Ke selatan. Informasinya kecepatannya seperti apa Mas? Tinggi atau gimana? Kalau katanya sih emang kecepatan tinggi katanya dari utara itu. Terus? Ada orang pakai vario itu keluar dari pom langsung belok. Terus akhirnya mereka tabrakan atau gimana? Kalau tabrakan sih kurang paham. Terus diserempet. Terus akhirnya korban ini jatuh gitu ya? Kedua korban dirawat di Rumah Sakit Mojokerto. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Wanita tewas diduga dianiaya teman dekat di rumah karaoke. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.